Hai, welcome back to Jati Media. Memaknai fakta di balik unik peristiwa. Di sini siapa anak tahun 90-an yang gaul? Pasti pernah denger lagu Superman is Dead ya kan? Masih inget nggak? Lagunya gini nih. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Oke. Drummernya itu jadi terkenal banget loh sekarang. Tahu kan dia siapa? Yap, Blee Jerring. So, kita udah tahu semua lah ya tentang perdebatan yang nggak akan habis mengenai COVID ini. Mulai dari artis mengendorse COVID, atau isu mengenai konspirasi kerah putih penyebab pandemi. Dan masih banyak deh teori-teori tentang pandemi ini. Dan terlepas dari apapun yang terjadi, gue di sini harus bilang bahwa gue tetap bangga punya masyarakat dan netizen yang antusias sama persoalan COVID ini. Tapi kedepannya, pembicaraan kita tentang COVID ini harusnya bisa lebih konstruktif dan sistematis ya. Karena di saat krisis seperti ini, kita harus mengesampingkan ego kita. Banyak orang di sekitar kita yang udah jelas menderita dan butuh uluran tangan kita. Kita semua di sini berjuang dan gue berharap kita bisa bersinergi untuk melawan COVID bersama-sama. Well, let's get to the point. Gue rasa banyak yang di sekitar kita udah kena ganasnya COVID-19 ya kan? Udah banyak yang meninggal, bahkan teman-teman dan keluarga kita pun juga sebagian udah kena ya kan? Berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per tanggal 3 Juli 2021, sudah sekitar 2,2 juta kasus COVID yang terkonfirmasi. 281.000 kasus aktif. Dan total 60.000 pejuang yang telah gugur disebabkan oleh COVID-19. Dengan data yang menyayat hati ini, heran nggak sih kenapa masih ada sahabat kita yang di luar sana yang masih bebel atau nggak percaya sama COVID? Ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu. Padahal hampir semua dokter udah angkat bicara. Para artis juga udah berbondong-bondong bercerita. Teman dan sahabat udah nangis mengucur karena menderita. Dan masih aja kita mendebatkan kehadiran suatu hal yang sudah jelas adanya. Yap, kehadiran COVID-19 yang jelas nyata. Kita kemarin sibuk bicara herd immunity, sebuah hipotesis bahwa ketika sebagian besar populasi sudah imun terhadap suatu penyakit, maka pandemi diharapkan akan segera berakhir. Tapi, berapa persen populasi yang udah imun terhadap COVID-19 sampai detik ini? Toh, masih banyak juga yang belum divaksin. Inilah mengapa angan-angan tentang wacana herd immunity berbalik arah jadi herd stupidity. Harapan itu seakan pupus sekejap mata ketika kita melihat bahwa masyarakat menganggap bahwa new normal pasca vaksin bisa menjadi alasan untuk meninggalkan prokes secara perlahan. Plus, ditambah kawan-kawan kita di seberang sana yang masih keras kepala menolak prokes, karena menganggap bahwa COVID-19 adalah hanya ilusi belaka. Well, gimana ya secara konteks psikologi hal ini bisa dijelaskan? Jadi intinya dari banyak pembahasan topik psikologi yang ada, terdapat dua hal yang menurut gue penting berkaitan dengan proses mental yang terjadi sama orang yang bebel. Yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan intinya mereka tuh sulit banget untuk dinasehatin. Oke, jadi yang pertama yaitu self-reference effect. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan pengetahuan dan kepastian. Kita bahas satu-satu ya, perlahan tapi pasti. Oke, pertama, self-reference effect. Jadi, self-reference effect apa sih? Gitu kan ya. Ini adalah sebuah kecenderungan setiap orang untuk mengingat dan menginternalisasi informasi yang sesuai dengan keyakinan dirinya sedari awal. So, orang yang udah dari awal yakin betul bahwa corona ini adalah konspirasi dan ilusi, dia secara tidak sadar akan terus mengingat dan mencari informasi yang relevan dengan keyakinannya itu. Pertanyaannya sekarang, kalau orang ini mendapatkan informasi tentang fakta adanya corona misalnya nih, terus kira-kira gimana ya responnya? Jawabannya adalah bahwa ia akan cenderung mendistorsi informasi itu. Atau bahasa gampangnya, sisi rasional pada dirinya secara tak sadar ditelantarkan untuk menolak kebenaran info itu. Dia cenderung nggak akan peduli sama kebenarannya itu, karena dia merasa bahwa info itu nggak valid, nggak jelas, atau pengalihan isu aja. Padahal di saat itu pula sebenarnya keyakinan yang dia punyalah yang nggak valid.
Nggak memungkiri memang, kadang ada sebagian orang yang cuma ingin kulitnya aja, tanpa mau tahu lebih dalam hakikatnya. Anyway, sampai di sini udah nangkep kan ya arah pembicaraan kita? Asik ya sebenarnya belajar psikologi. Kita jadi tahu proses mental yang terjadi saat orang memikirkan dan meyakini suatu hal. Manusia itu memang unik-unik ya, dan memang kompleks gitu kalau kita bahas. Nah, by the way, self-reference effect ini nggak cuma masalah corona loh ya. Ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba deh, ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, berapa kali kita coba menanyakan dalam hati, gue kira tatapan dia kemarin itu tatapan yang nunjukin dia suka sama gue. Atau kok bisa ya dia nggak suka sama gue, padahal kita udah akrab banget kemarin. Dia bahkan nawarin gue makan, jalan bareng sehabis pulang kerja. Duh, padahal kan banyak banget ya teman lain yang di situ selain gue. Nah, tanpa sadar kita mengeliminasi fakta-fakta lain bahwa itu sebenarnya bukan isyarat pasti loh bahwa dia suka sama kita. Bisa jadi dia memang orangnya baik, kitanya aja yang mungkin baperan. Dia ngajak jalan kita, ngajak makan kita, mungkin hanya karena rasa nyaman aja. Sorry nih, agak nyesek sih ya, tapi bener kan gue? Oke, balik ke topik. Gue rasa kita udah clear nih sama self-reference effect. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu kebutuhan terhadap pengetahuan dan kepastian. Karen Douglas, salah seorang dokter psikologi dari University of Kent di Inggris, menjelaskan ya bahwa sebagian orang cenderung mempercayai teori konspirasi karena mereka merasakan ketidaktahuan dan ketidakpastian mengenai situasi yang mereka hadapin. Kita bisa lihat nih ya, ada orang yang meninggal karena corona dengan komorbid, tapi ternyata ada juga yang meninggal tanpa komorbid. Udah gitu, vaksin juga belum pasti, mana yang efektif, mana yang enggak. Ada yang udah nerapin prokes ketat, tapi masih kena corona. Tapi ada yang prokesnya setengah-setengah, masih aman-aman juga tuh. Nah, ketidakpastian dan ketidaktahuan akan informasi mendalam inilah yang membuat sebagian orang mempersepsikan COVID sebagaimana yang dia inginkan. Karena kalau dia percaya COVID-19 nyata bahayanya, kebutuhan akan pengetahuan dan kepastiannya nggak terpenuhi, sehingga sebagian kawan kita mengambil cara ini secara alam bawah sadar untuk memenuhi kebutuhan psikis mereka, supaya mereka merasa tenang dan tak dihantui oleh teka-teki yang tak kunjung dipecahkan. Nah, di sini gue bukan mau bilang bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini kita jadi tahu bahwa manusia itu kompleks. Kadang orang itu salah tanpa sadar, termasuk gue. Kita bukan Tuhan, maka sabar dan pelan-pelan edukasi sahabat kita itu adalah jalan yang terbaik. Dan kalau dia belum percaya tentang bahaya corona, yaitu adalah tugas dan usaha kita meyakinkan dia. Karena ingatlah bahwa masyarakat awam gak akan peduli mengenai kebenaran, kecuali lo bisa sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik dan menenangkan. Sampaikan dengan baik, hindarin caci maki. Ingat, kita semua mau selamat bareng-bareng kan? Jangan sampai rasa kesal atau amarah menjauhi kita dari sifat kemanusiaan yang sudah dianugerahi oleh Tuhan. Well, speaking of corona, kalau lo ada di sisi mana nih? Percayakah akan bahaya corona atau sebaliknya? Kita diskusiin yuk di kolom komentar. Makasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Dukung kami terus dengan cara komen, like, and subscribe. Bye-bye GRD Fellows, have a nice day!